Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd, ahibati fillah rahimani rahimakumullah. Kita belajar babul i'rab. Kita belajar sebentar babu al-i'rab. I'rab adalah, qala al-muallifu rahimahullah, al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalimi li ikhtilafil awamil ad-dakhilati 'alaiha lafdhan aw taqdiran. I'rab itu adalah taghyir, berubahnya awakhiril kalimi, keadaan akhir kata, li ikhtilafil awamil ad-dakhilati 'alaiha lafdhan aw taqdiran, karena berbedanya amil-amil yang masuk padanya. Jadi perubahan kata itu disebabkan berbedanya amil-amil yang masuk pada kata tersebut. Lafdhan aw taqdiran, baik perubahannya secara lafaz nyata atau perubahannya secara takdir, diniatkan atau perkiraan. Nah, jadi itulah i'rab. Jadi i'rab itu adalah perubahan harokat akhir kata. Jadi i'rab itu adalah perubahan harokat akhir kata. Zaidun menjadi Zaidan, menjadi Zaidin. Inilah i'rab, perubahan harokat akhir kata. Ini kemudian perubahan itu bisa secara lafadz seperti Zaidun, Zaidan, Zaidin kita lafadzkan, atau secara takdir, yaitu dengan diniatkan. Contoh, al-fata. Al-fata mau marfu, mau mansub, mau majrur, tetap al-fata. Tapi dia diniatkan berubah. Faham? Diniatkan berubah. Al-fata, al-fata, al-fata. Dalam keadaan marfu, mansub, majrur, harokatnya ditakdirkan, diniatkan, diperkirakan. Paham i'rab? Bentuk perubahan pada i'rab. Perubahan i'rab terjadi dalam dua bentuk. Perubahan secara lafaz. Apa itu perubahan secara lafaz? Yaitu tidak adanya yang menghalangi untuk melafadzkan atau menampakkan harokat akhir kata. Jadi tidak ada penghalang yang menghalangi kita untuk melafadzkan harokat akhir kata, seperti Ja'a Zaidun, Ra'aitu Zaidan, Marartu bi Zaidin. Kemudian perubahan secara takdir, yaitu adanya penghalang yang menghalangi untuk melafadzkan harokat akhir kata. Jadi takdir ada penghalang. Apa penghalangnya? Nah, ada tiga penghalang. Pertama, ta'adzur. Yang kedua, istithqal. Yang ketiga, munasabah. Ini tiga yang menghalangi kita untuk melafadzkan harokat akhir kata. Yang pertama, ta'adzur. Apa itu ta'adzur? Yaitu mustahilnya muncul harokat pada huruf illah. Nah, jadi mustahil muncul harokat akhir kata pada huruf illah, seperti alif, seperti alif. Hal ini terdapat pada isim maksud. Apa itu isim maksud? Isim yang akhirnya alif, sebelumnya fathah. Jadi isim maksud itu adalah alif, akhirnya alif, sebelumnya Nah, semua harokat di sini ditakdirkan,
diniatkan, tidak bisa ditampakkan. Contohnya, ja'al fata, seharusnya al-fata di sini apa? Marfu dengan dhammah seharusnya, tapi di sini dia marfu dengan dhammah muqaddarah yang ditakdirkan. Kenapa ditakdirkan? Karena al-fata ini isim maksud, isim yang berakhiran alif, sebelumnya fathah, tidak boleh menerima harokat. Faham ini? Nah, al-fata sebagai fa'il, marfu dengan dhammah muqaddarah karena ta'adzur. Kemudian penyebab kedua, istithqal. Apa itu istithqal? Yaitu beratnya melafadzkan harokat pada huruf illah. Jadi berat untuk melafalkan atau melafadzkan harokat pada huruf illah, seperti ya sukun misalkan. Hal ini terdapat pada isim mangkus dan fi'il mu'tal akhir. Nah, jadi berat ini, istisqal ini terdapat pada isim mangkus dan pada fi'il mu'tal akhir. Apa fi'il mu'tal akhir? Fi'il yang berakhiran huruf il. Mu'tal itu artinya mu'tal, berakhiran huruf illah. Nah, contoh isim ja'al qadhi. Jadi berat untuk melafadzkan harokat pada huruf illah, seperti ya sukun di sini. Ja'al qadhiyu, berat. Maka di dalam bahasa Arab, sesuatu yang berat itu ditinggalkan. Seharusnya mengatakan ja'al qadhiyu, karena berat kemudian ditinggalkan. Al-qadhi sebagai fa'il, marfu dengan dhammah muqaddarah karena istithqal atau karena thiqal. Contoh fi'il yang berakhiran huruf illah, fi'il yang berakhiran huruf illah. Yad'ul mu'minu rabbahu, kan seharusnya yad'u. Lebih gampang mana, yad'u apa yad'u? Nah, coba lafadzkan yad'u. Coba. Berat enggak? Berat. Makanya ditinggalkan harokatnya karena berat. Nah, yad'u sebagai fi'il mudhari marfu dengan dhammah muqaddar. Jadi yad'u fi'lun mudhari marfu wa alamatu raf'ihi, dan tanda rafa'nya apa? Dhammatun muqaddaratun. Nah, faham sampai di sini? Kemudian sebab-sebab atau yang menghalangi untuk melafadzkan harokat akhir kata adalah munasabah. Apa arti munasabah? Yaitu penyesuaian bunyi, menyesuaikan bunyi karena bersambung dengan ya mutakallim. Misalkan kitabun ditambah dengan ya mutakallim menjadi qalamun dengan ana qalami. Jadi penyesuaian seharusnya kan qalamui, kitabui. Paham? Tapi untuk penyesuaian bunyi, maka kitabun sama qalamun dikasrohkan supaya sesuai dengan ya sukun. Kitabi, yaitu penyesuaian bunyi karena bersambung dengan ya mutakallim. Contoh, ja'a sadiqi. Kalau tanpa ya apa jadinya? Ja'a sadiqun. Ja'a sadiqun. Tambahkan ana ja'a sadiqi. Sadiqi sebagai fa'il marfu dengan dhammah muqaddarah karena munasabah. Munasabah dengan ya mutakal. Apa arti munasabah? Penyesuaian dengan ya mutakallim. Nah, faham sampai di sini? Faham? Nah, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Jadi belajar itu, pelajari
Al-i'rab ini murajaah. Penambahan ini sudah kita jelaskan, tapi tidak ada di dalam buku tashil. Di sini disebutkan. Jadi pelajari murajaah supaya kalian faham. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.